Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Info Bidan Anak. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas tentang kohort lansia atau pencatatan lansia di suatu wilayah desa. Di sini saya membuat kohort lansia dalam bentuk Excel karena pencatatan lansia itu nantinya adalah semua sasaran lansia yang ada di suatu wilayah. Jadi tentu saja jumlahnya tidak hanya puluhan tapi mungkin ratusan. Kalau kita menggunakan dengan sistem yang seperti ini, nanti akan mudah dalam pemantauan selanjutnya karena kohort lansia itu kan berlangsung digunakan dalam waktu 1 tahun, jadi harus berganti setiap tahunnya. Ini adalah untuk menghemat tenaga agar kita tidak mengulang-ulang dalam penulisan sasaran lansia ini ya, karena jumlahnya yang banyak, sehingga suatu saat kita selesai melakukan kegiatan dalam waktu 1 tahun, untuk tahun berikutnya kita tinggal kopas saja, mungkin hanya berganti usia itu nih. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya bagaimana definisi operasional untuk kegiatan pemantauan dan pelayanan kesehatan lansia. Jadi lansia itu dalam waktu kurun 1 tahun itu dia harus berkunjung ya, berkontak dengan tenaga kesehatan itu minimal 1 tahun itu 1 kali. Jadi nanti yang dimasukkan dalam kohort lansia itu walaupun dia datang berkali-kali ke tenaga kesehatan, dia hanya dihitung 1 kali kunjungan. Jadi kalau dia datang lagi berikutnya boleh hanya ditulis di buku bantu saja, kecuali nanti untuk kunjungan berikutnya itu dia melengkapi tentang kegiatan yang ada di kohort lansia ini boleh dicatatkan untuk melengkapi, tetapi kalau untuk kunjungan kontak dia hanya dihitung 1 tahun itu 1 kali. Dalam layar terlihat ya teman-teman tenaga kesehatan maupun ibu-ibu kader posyandu lansia. Ini saya contohkan kohort lansia di suatu desa ya. Ini di wilayah Kabupaten Klaten. Ini banyak sekali form-formnya yang akan kita buka, jadi biar tidak selalu menggeser sheet yang ada, kita buat link seperti ini. Ini satu desa saya sediakan ada 11 RW. Kemudian kita pisahkan menjadi kohort pralansia, kohort lansia, dan juga kohort lansia resiko tinggi. Untuk kohort pralansia itu nanti adalah kelompok umur yang 45 tahun sampai 59 tahun. Kemudian kohort lansia ini usia 60 tahun sampai dengan 69 tahun. Dan kohort lansia resiko tinggi ini adalah untuk usia 70 tahun ke atas. Untuk golongan lansia sendiri itu sebetulnya usia yang 60 tahun ke atas, tetapi misalnya kita dalam berkegiatan di posyandu lansia itu boleh mengikutkan yang usia kelompok pralansia atau usia 45 tahun sampai dengan 59 tahun, seperti itu ya. Jadi nanti tujuannya biar kalau dia masuk di kelompok lansia, dia dalam kondisi yang sehat, jadi tidak masalah. Nah, dalam kohort lansia ini, kalau pada layar terlihat itu saya membuatnya adalah per RW ya.
Jadi tiap-tiap desa mungkin jumlah RW-nya beda-beda, silakan diisi sesuai dengan jumlah RW-nya masing-masing. Namun apabila teman-teman kader maupun teman-teman tenaga kesehatan ingin menggunakan kohort lansia ini dalam bentuk misalnya per posyandu juga boleh, tidak masalah, dipersilahkan. Tetapi untuk skup yang lebih kecil, insya Allah nanti pemantauannya, kita mengenalinya lansia itu lebih gampang, lebih mudah ya. Kemudian di layar juga tampak ini nanti ada rekapitulasi tersendiri ya, usia 45 tahun sampai 59 tahun, kemudian 60 sampai 69 tahun dan 70 tahun ke atas. Kemudian nanti juga ada tambahan form, yaitu ini total rekapitulasi, kemudian ada form kosong, kemudian ada blanko rujukan, kemudian ada rekap imunisasi. Ini yang kita buat adalah untuk imunisasi hanya COVID saja ya. Jadi di sini ada tulisannya, ada datanya dari lansia itu sudah ikut imunisasi COVID berapa kali. Insya Allah kita lebih mudah dalam pemantauan. Kemudian saya kembali lagi ke depan bahwa untuk kontak lansia ini yang dihitung satu kali itu adalah kontak dengan tenaga kesehatan. Itu boleh dilakukan di dokter, di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di posyandu lansia. Jadi misalnya dia nanti tidak datang ke posyandu lansia, tetapi dia sudah hadir di dokter keluarga, di rumah sakit, ikutilah pemantauan, dimasukkan dalam kohort ini. Berarti lansia tersebut sudah kontak dengan tenaga kesehatan. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk kegiatan posyandu lansia ini ada beberapa buku yang harus dilengkapi. Yang pertama mungkin tidak saya sertakan di sini adalah SK posyandu lansia ataupun SK pengurus posyandu lansia. Kemudian ada buku inventaris, ada buku tamu, buku notulen, buku kas, buku bantu. Ini adalah kohort kosong. Kemudian nanti bisa dibuat grafik juga boleh. Dan ini adalah lansia yang membutuhkan PJP atau perawatan jangka panjang. Untuk lansia yang butuh PJP ini biasanya adalah lansia dengan kemandirian B ataupun C, biasanya seperti itu, tapi nanti bisa dilihat per kasusnya, begitu ya. Kemudian kita masuk dulu pada kohort ini pralansia ya. Ini isinya sama, usianya sama, cuma per RW aja. Kita coba dulu buka. Nah, saya contohkan. Saya membuka dari kohort pralansia di RW 2. Jadi nanti isi kohort ini adalah semuanya sama, cuma cara pengisiannya juga sama, cuma pengelompaan umurnya nanti yang berbeda-beda sesuai dengan judul di atasnya ini ya, ada pralansia, kohort lansia, dan lansia resiko tinggi. Saya buka, ini adalah kohort pralansia di RW 2. Ini form-formnya seperti ini, sudah saya sebutkan, sama dengan kohort yang lansia maupun lansia resiko tinggi. Jadi ini ada pengelompaan umurnya 45 sampai 59 tahun. Kemudian gambar di atas ini adalah untuk kembali ke halaman depan ya. Kita coba klik. Nah, sudah kembali, kita klik RW 2, kita masuk lagi di ini kohort pralansia RW 2. Ini formnya adalah biasa, ada posyandu mana, desa kelurahan mana, puskesmas mana, dan dibuat untuk
tahun berapa kohort ini. Ini saya contohkan di sini form-formnya satu nama aja ya. Ini sebetulnya sudah kita isi penuh, tapi memang kita samakan untuk kegiatan tutorial ini. Yang pertama kolomnya adalah nomor, kemudian nama lansia. Untuk nama lansia silahkan ditulis nama yang lengkap, bukan nama panggilan. Jadi nama yang sesuai KTP-nya. Kemudian di sini ada nik sesuai kesepakatan, monggo dipersilahkan mau ditulis atau tidak ya. Karena di sini memang form yang diminta harus ada niknya. Kemudian ada tanggal lahir. Jadi nanti kalau sudah dituliskan di sini tanggal lahirnya, insya Allah akan muncul sendiri umurnya di sini ya. Kemudian ini adalah LP, silahkan nanti diisi sesuai dengan jenis kelaminnya dengan angka 1. Karena apa? Nanti dengan semua diisi nama-nama yang ada semuanya wajib di awal tahun itu nanti adalah sebagai sasarannya. Jadi di bawah ini nanti sudah ada jumlah sasarannya. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya ini adalah kunjungan. Lansia itu berkunjung pada bulan apa? Ini adalah angka 1 sampai 12 itu adalah bulannya. Kemudian ini ada LP, ini nanti menyesuaikan dari nama lansia yang di depan ini ya. Kemudian di sini ada kegiatan keseharian, ini kemandirian. Kemandirian ada ABC, mudah-mudahan semuanya sudah paham apa itu kriterianya kemandirian ABC ya. Kalau untuk A itu biasanya masih mandiri penuh. Kalau masih penuh kasih aja tanda 1 di sini. Angka 1A. Kalau B itu sebagian masih aktivitasnya membutuhkan bantuan oleh orang lain. Kalau yang C ini hampir semua aktivitasnya harus sudah dibantu oleh orang lain ya. Jadi ini saya contohkan satu lansia namanya Ibu Salim. Tanggal lahirnya sudah ada, ini usianya 59 tahun. Misalnya, ini kita membuat sasaran nama ini adalah di Januari. Jadi, misalnya nanti karena ini umurnya sudah berubah otomatis ya, misalnya dia nanti di tengah tahun kok umurnya berubah menjadi 60 tahun, ini silahkan tidak usah diganti ya. Jadi tidak usah diganti, tetapi biarkan saja. Nanti kita menggantinya adalah di awal tahun atau Januari. Demikian ya, bisa dipahami ya. Jadi sasaran ini nanti sudah baku di awal tahun dan akan berganti di tahun yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan untuk kolom selanjutnya, ini adalah untuk gangguan mental emosional. Ini ada alat bantu screeningnya juga untuk menentukan lansia tersebut mengalami gangguan mental emosional, kecuali kalau dia memang sudah dari awal diketahui boleh dimasukkan ya di sini untuk gangguan mental emosional. Kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar perutnya berapa. Kemudian kolom selanjutnya ini adalah IMT. Kalau kita sudah memasukkan tinggi badan dan berat badan, IMT-nya akan muncul sendiri. Kemudian beri tanda angka 1 pada kriteria L, K, dan N. L itu lebih, K kurang, dan N itu normal. Untuk IMT usia seperti ini yang normal itu 18,5 ya sampai 25 itu. Jadi ini keluarnya 24, sekian, ini masih IMT yang normal.
Kemudian untuk tensinya ini 120/80 sama ya. Dia masuk di kriteria normal. Ini T itu tinggi, N normal, K itu rendah, kurang. Kemudian HB, apakah dilakukan pemeriksaan HB? Kalau tidak, dilewati saja. Kolesterol juga seperti itu. Kemudian kebetulan dilakukan cek gula, hasilnya 350 mg/dl. Dia masuk kriteria normal atau tinggi. Ini kasih angka 1 di yang kriteria tinggi ya. Kemudian dilakukan cek asam urat atau tidak, ternyata tidak. Ada gangguan ginjal atau tidak, tidak. Kemudian dari data di depan yang awal itu seperti apa, nanti kita bisa memasukkan di sini. Misalnya kalau dia tensinya kebetulan tinggi, ya di hipertensi ini kasih angka 1. Tapi kebetulan normal dan gulanya tinggi. Ini di DM saya kasih angka 1 ya, DM atau penyakit gula, diabetes mellitus. Kemudian adakah gangguan kognitif, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran? Kebetulan tidak ada. Pasien ini diobati atau tidak? Ini tidak diobati. Kebetulan dirujuk dia ya, karena hasil pemeriksaan gula darah sewaktunya tinggi. Ini di kolom rujukan kita kasih angka 1. Kemudian dilakukan konseling. Ini baru lama dan selesai ya. Kemudian selanjutnya adalah kolom pemberdayaan lansia. Nah, ini yang dimaksud bagaimana untuk kolom pemberdayaan lansia itu sesuai kesepakatan bahwa lansia tersebut kita contohkan ini Bu Salim itu adalah seorang kader. Jadi dia juga pernah dan selalu mengikuti kegiatan kader kesehatan di desa. Ikut pelatihan yang dilakukan oleh puskesmas, ikut penyuluhan dan sebagainya. Jadi dia saya masukkan ke pemberdayaan lansia. Ini saya kasih angka 1. Kemudian dia mempunyai BPJS juga kita kasih angka 1 di sini. Itu adalah contoh dari pengisian kohort pralansia yang juga nanti sama ya, berlaku untuk kohort lansia resiko tinggi maupun lansia yang 60 sampai 69 tahun. Kemudian kalau nanti sudah diisikan seperti ini, teman-teman bisa melihat di bawah ini ya hasil rekapannya seperti ini ya, karena kebetulan yang kita lakukan baru 1. Kalau ini adalah sasaran, harus dibuat pada bulan Januari ya. Ini yang berkunjung 1, kemudian hasilnya mengikuti seperti ini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tutup ya untuk contoh pengisian kohort pralansia. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada rekapitulasi per usia ya. Ini ada usia pralansia, lansia dan lansia risiko tinggi dan juga total rekapitulasi. Tadi saya mencontohkan untuk pengisian di kohort pralansia. Coba kita buka di sini ya. Nah, untuk pengisian kohort pralansia tadi saya mencontohkan di RW2 yang kita isi ya. Ini sasarannya sudah masuk di rekapan, jumlahnya ini. Kemudian yang hadir pada bulan Januari adalah 1. Dan ini hasilnya adalah persenan, berapa persennya dia dari jumlah sasaran di sini ya. Untuk rekapan yang belakang ini sebetulnya tadi masih kosong. Ini saya coba hapus dulu. Nanti gimana kita cara mendapatkannya dari rekapan yang Januari ini ya.
Kalau untuk nanti bulan depan rekapan selanjutnya itu nanti insya Allah ini sudah otomatis masuk di sini dan bulan-bulan selanjutnya. Tetapi untuk khusus bulan Januari ini yang sini bisa masuk. Tapi untuk yang bagian kosong ini harus kita ambil dulu dari rekapan yang lain. Jadi di halaman ini juga saya membuat rekapan itu per bulan Januari sampai dengan Desember, terlihat di sini. Kemudian di bawah sendiri ini saya juga membuat rekapan itu total ya dari Januari sampai dengan Desember. Jadi nanti untuk yang rekapan Januarinya silakan teman-teman mengambil dari ini RW 2 ya. Terlihat di sini caranya gimana. Ini kita blok aja ya, yang dari sini klik blok ke belakang ya sampai selesai ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kita copy dulu, klik. Nah, kemudian kita geser lagi, kita kembali di rekapan yang Januari tadi ya, di RW berapa tadi? RW 2 ya. Ini RW 2, kita klik di sini ya, klik. Kemudian kita lihat di ini kita klik paste. Nah, yang terlihat di depan ini adalah seperti ini, karena yang kita copy tadi ada rumus-rumus ya. Ini nanti bisa berubah menjadi angka, caranya seperti ini, jangan diubah-ubah dulu, tapi arahkan kursornya ini di sini, kemudian kita klik kanan. Nah, ini ada pilih paste spesial. Paste spesial, ini pilih yang ini ya, value ini, klik aja. Nah, ini udah berubah menjadi angka-angka seperti itu. Ini berlaku untuk rekapan semuanya ya. Jadi nanti misalnya tadi tak contohkan cuma satu RW, kalau nanti diisi banyak RW, di sini nanti akan muncul sendiri, caranya sama. Kita lihat rekapan paling bawah ya. Jadi untuk pelaporan yang Januari nanti ambilnya adalah di sini. Seperti itu. Ya, kemudian ini berlaku juga untuk yang rekapan 69 ataupun rekapan yang ini 70 tahun ke atas. Dan semua rekapan umur ini per poin ini akan masuk di total di sini ya. Ini pembagiannya. Karena pralansia itu kelompok sendiri, ini yang usia lansia 60 sampai 69 tahun dan 70 tahun ke atas ini saya jadikan satu. Karena ini nanti menjadi fokus sasaran dan hasil kegiatan dari usia lansia itu sendiri. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita kembali ke halaman depan lagi. Kita buka untuk imunisasi ya. Imunisasi ini sama isinya per RW. Ini sudah imunisasi keberapa, ini nanti kita pantau. Ini sudah muncul. Kalau kita pantau semuanya nanti jumlahnya sudah muncul di sini ya. Jangan lupa pada saat mengisikan ini nanti misalnya namanya siapa, usianya masuk yang kriteria mana, ini kasih angka 1 di sini. Kemudian dia sudah imunisasi berapa kali, misalnya dia sudah booster, kasihkan di sini angka 1. Jadi nanti sudah menjumlah sendiri ya di bagian bawah sini, dan nanti untuk rekapannya sudah masuk sendiri di sini.
Kemudian tadi saya juga sudah menyebutkan untuk kelengkapan kegiatan posyandu lansia, ini buku-bukunya ada di sini. Nanti tinggal mencontoh aja form-formnya, bisa dilihat, dibuka. Nah, ini misalnya inventaris ya. Kemudian ada buku kas di sini, mungkin mendapat pendanaan berapa dari desa, kemudian mungkin ada donatur dan sebagainya. Kemudian ini ada kohort kosong yang mungkin dibutuhkan untuk dicetak, boleh. Kemudian ini lansia yang butuh PJB, tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah yang membutuhkan bantuan orang lain, perawatan jangka panjang ya, biasanya lansia dengan kemandirian B ataupun C, tapi lihat-lihat situasi juga kasusnya, per kasus ya. Kemudian di sini ada belangko rujukan. Nah, saya mengingatkan kepada teman-teman, ini saya buka belangko rujukannya. Ada contoh form belangko rujukan ya. Jadi kalau di posyandu lansia menemukan hasil pemeriksaan yang tidak wajar, tidak normal, boleh dirujuk ke tenaga kesehatan, ke puskesmas ya. Ke puskesmas pembantu mungkin. Dalam merujuk sertakan dengan belangko ini supaya lansianya tidak pusing, tidak bingung ya. Jadi hasilnya ditulis di sini. Boleh diperbanyak sendiri ya. Persilahkan. Kemudian apalagi yang kita bahas sepertinya sudah semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman tenaga kesehatan dan juga ibu-ibu kader ya. Silakan nanti dimanfaatkan form ini dengan sebaik-baiknya agar pemantauan dan pelayanan kesehatan lansia di wilayah kita itu bisa menjadi lebih tertata dan lebih baik lagi. Demikian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.